majelis taklim yang aktif untuk mengadakan kajian. Semoga ini merupakan salah satu indikator kebaikan, karena sesungguhnya pertemuan dan perkumpulan yang selalu diingatkan di dalam setiap perkumpulan itu untuk mengingat kalimat-kalimat Allah dan mengingat kalimat-kalimat Rasulullah merupakan salah satu majelis yang terluputkan dari sebuah kemurkaan Allah, dan merupakan salah satu majelis yang akan luput dari laknatnya Allah. Karena dunia ini dilaknat oleh Allah kecuali yang di dalamnya menyebutkan nama-nama Allah. Makanya saya mendoakan secara khusus kepada seluruh majelis taklim Notaris Bekasi yang selalu aktif mengadakan kajian ilmu. Semoga ibu-ibu semuanya dan seluruh para bapak-bapak notaris yang berkumpul selalu akan mendapatkan petunjuk, selalu semoga senantiasa diberikan kecintaan yang besar kepada satu dengan yang lainnya. Dihilangkan penyakit hasad, dihilangkan penyakit benci di antara hati-hatinya. Dan semoga bermula dari taman ilmu akan berakhir kepada taman surga dalam kehidupan di akhirat. Moga-moga inilah yang kita dapatkan insya Allah. Siapapun yang terus meramaikan setiap perkumpulannya, setiap kumpulannya dengan ilmu, maka orang-orang inilah yang sedang mengatur kebaikan dalam kehidupan di akhirat dan surganya Allah. Karena surga itu identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan airnya. Kepada Allah kita berharap dan kita menitipkan perkumpulan ini, semoga perkumpulan ini selalu berjalan di antara kecintaan dan barokah yang Allah berikan. Amin insya Allah. Kita pada kesempatan hari ini berbicara tentang masalah Ramadan. Tentunya kita paham kalau kita sudah bicara tentang Ramadan, kita bicara tentang sesuatu selayak kita berada pada taman yang indah, mempesona mata kita, memanjakan pandangan mata kita, dan tentunya aroma wanginya itu menusuk pada hidung kita. Itulah kalau kita bicara tentang Ramadan. Bicara tentang Ramadan itu bukan berbicara sebagaimana kita di pinggir selokan. Berbicara tentang Ramadan itu tidak sebagaimana kita berbicara di pinggir got. Tapi berbicara tentang Ramadan itu kayak kita berada di taman yang sangat indah, dengan pandangan yang memanjakan mata kita, dengan pesona wangi yang sangat membuat kita merasa nyaman, bahkan tertidur di atas rumput-rumputnya yang hijau. Itulah yang kita lihat ketika kita membicarakan tentang Ramadan. Karena tentunya, kenapa kita bisa mengatakan bahwasanya Ramadan itu bagaikan taman yang begitu indah dan memanjakan mata? Karena tidak ada bulan yang memiliki aroma ketaatan sekuat Ramadan memiliki aroma ketaatan. Makanya Rasulullah SAW sampai menyampaikan kepada kita bahwasanya khusus pada satu bulan di antara 12 bulan yang Allah pergulirkan pada kehidupan manusia, ada satu bulan yang mana Allah itu membuka pintu surga dan menutup rapat pintu neraka. Dan itu tidak terjadi di bulan Syawal, itu tidak terjadi di bulan Dzulhijjah, tetapi itu hanya terjadi di bulan Ramadan. Pintu surga dibuka yang sebelumnya tidak pernah terbuka, dan pintu neraka tertutup yang sebelumnya tidak pernah tertutup hanya sekali dalam setiap rotasi 12 bulan pada setahun, dan itu hanya terjadi di bulan Ramadan. Makanya ketika pintu surga terbuka, aromanya ketaatan itu dan aroma surga itu melekat pada kehidupan manusia. Makanya kan kita rasakan bagaimanapun orang ketika sudah di bulan Ramadan, maka akan terjadi peningkatan ketaatan yang dia miliki pada kehidupan dia kalau sudah tersapa dengan Ramadan. Makanya kalau sudah di bulan Ramadan, aroma ketaatan itu sangat terasa. Masjid yang asalnya sepi menjadi ramai. Bahkan orang yang asalnya tidak pernah berpuasa akan berpuasa. Banyak manusia yang mereka tidak pernah tahajud, mereka akan tahajud, mereka akan melaksanakan qiyamul lail. Dan orang-orang yang mereka biasanya jarang sedekah, jarang mengeluarkan zakat, mereka akan mengeluarkan sedekah dan mereka mengeluarkan zakat. Karena besarnya ketaatan dari aroma surga yang dibukakan oleh Allah, sampai ketaatan itu sangat terasa. Makanya banyak orang kalau di bulan Ramadan kemaksiatan itu berkurang, dan banyak orang yang merasa malu ketika mereka melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan. Banyak diskotik yang mereka tutup lebih pagi karena menghormati Ramadan. Banyak orang yang pacaran ketika mereka berpacaran di bulan Ramadan, mereka sungkan, mereka malu untuk bertemu dan berjumpa karena mereka sungkan terhadap bulan Ramadan. Bahkan acara TV yang biasanya tidak punya etika ketika memberikan konten, memberikan program, mendadak ketika di bulan Ramadan mereka
menyajikan program-program yang sangat berbau religius. Karena untuk menghormati bulan Ramadan yang sejatinya, itulah bulan di mana aroma ketaatan sangat terasa dan tidak pernah kita dapatkan di bulan-bulan yang lainnya. Dan itu hanya terjadi pada satu bulan di antara 12 bulan yang Allah putarkan. Dan itu hanya di bulan Ramadan. Adakah satu bulan yang sampai kita menyiapkan diri kita dengan ketaatan? Adakah satu bulan yang sampai menjadikan kita mengadakan berbagai macam program dengan tarhib Ramadan kita? Adakah satu bulan yang kita mempersiapkan apa yang harusnya kita lakukan pada bulan itu, kecuali hanya pada bulan Ramadan? Karena sesungguhnya aroma surga itu sangat terasa menusuk ketika kita di bulan Ramadan, sampai ketaatan itu sangat terasa, sampai kemaksiatan pun menjadi malu dan minggir ketika mereka menghadapi bulan Ramadan, karena kuatnya pesona surga itu ketika pintunya dibukakan oleh Allah. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami sesungguhnya Ramadan itu sebagaimana keutamaannya Nabi Yusuf di antara 11 saudaranya. Tentunya kita paham Nabi Yusuf itu adalah seorang nabi. Nabi Yusuf itu adalah seorang rasul. Beliau memiliki 11 saudara. Tidak ada 11 saudara yang dimiliki oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dari putra-putranya Nabi Yakub, kecuali yang menjadi rasul itu adalah Nabi Yusuf. 11 saudaranya tidak ada yang menjadi nabi dan rasul kecuali adalah Nabi Yusuf. Dan itulah keutamaan Ramadan. Kalau boleh kita bandingkan di antara keutamaan bulan yang lainnya, selayak keutamaan Yusuf di antara 11 saudaranya yang tidak ada satupun 11 saudara itu yang menjadi nabi dan rasul. Maka inilah yang merupakan perhatian kita. Pantas kalau kemudian akhirnya kita menjumpai para sahabat itu sangat mencintai Ramadan dan mereka tidak pernah berharap dipanjangkan umurnya untuk mendapati kesempatan masuk pada satu bulan kecuali adalah di bulan Ramadan. Makanya sampai diterangkan dalam salah satu riwayat yang sahih, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim, orang-orang yang bergelar dengan orang yang Allah ridhoi, maka para sahabat Nabi itu, Masya Allah, mereka itu membagi waktu mereka selama 12 bulan berkaitan Ramadan menjadi 2. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka sudah menghangatkan pinta dan doa mereka kepada Allah supaya mereka disampaikan untuk sampai di bulan Ramadan. Dan mereka memintanya bukan 1 bulan, bukan H+30, bukan H+32, bukan H+60. Tapi mereka itu sudah berdoa kepada Allah sampai 180, H-180. Mereka sudah berdoa kepada Allah supaya mereka disampaikan ke bulan Ramadan, dan tidaklah mereka sampai meminta disampaikan umur mereka hingga ke bulan Ramadan, karena mereka tahu betul tidak ada investasi yang paling berharga dalam 1 bulan untuk menanam ketaatan kecuali itu mereka dapatkan di bulan Ramadan. Sampai 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka sudah berdoa semoga dipanjangkan umur mereka hingga di bulan Ramadan. Makanya salah satu doa yang sangat terkenal yang disampaikan oleh Yahya bin Katsir ketika beliau dan teman-teman yang solihnya itu selalu berdoa kalau mereka menjelang 6 bulan sebelum datangnya Ramadan sudah berdoa, Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Makanya doanya mereka adalah, ya Allah, sehatkanlah kami sampai di bulan Ramadan, dan hantarkanlah Ramadan kepada kami, dan jadikanlah amal kami di bulan Ramadan itu diterima. Dan tidaklah mereka merutinkan doa itu kecuali 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. 180 hari min 180 hari hanya mereka sudah berdoa kepada Allah, karena saking besarnya kerinduan mereka kepada bulan Ramadan, karena mereka tahu betul tidak ada investasi yang paling berharga untuk menuju kepada surganya Allah kecuali itu hanya di bulan Ramadan. Lalu kalau sudah mendapatkan Ramadan, maka kemudian mereka itu meminta supaya Ramadan amal mereka itu diterima, dan mereka memintanya 6 bulan setelah mereka meninggalkan Ramadan, dari bulan Syawal, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram, tidak ada doa yang mereka panjatkan kecuali supaya amal mereka itu diterima di bulan Ramadan. Dan itu menjadi sebuah perenungan panjang untuk kita, bahwasanya tidaklah orang-orang solih terdahulu sampai meminta dipanjangkan umurnya untuk memasuki dan mencicipi 1 bulan kecuali itu hanya di bulan Ramadan. Dan tidaklah mereka berharap supaya mereka itu dihantarkan kepada mereka 1 bulan, kecuali harapan yang dihantarkan kepada mereka itu adalah bulan Ramadan, saking besarnya keutamaan yang mereka fahami tentang Ramadan ini. Dan inilah Ramadan, sebuah madrasah besar yang memberikan investasi terbaik dalam kehidupan manusia ketika mereka menginginkan surga.
Siapapun yang telah menetapkan surga menjadi obsesi terbesar pada hidupnya, tidak ada perkara yang paling besar untuk menanam investasi menuju kepada surganya Allah, kecuali adalah investasi ketaatan yang dilakukan di bulan Ramadan. Saking besarnya keutamaan Ramadan di hadapan Allah yang menciptakan alam semesta ini. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya betul-betul harus memberikan kesadaran dulu. Karena kadang-kadang kita mendapati Ramadan itu kadang-kadang tidak sadar tentang keutamaannya. Makanya kemudian kita ingin memberikan shock terapi dulu. Apa sih keutamaan Ramadan yang harus kita ketahui? Karena kalau kemudian kita tidak pernah mengetahui secara lebih mendalam apa keutamaan yang dimiliki oleh Ramadan, maka bisa jadi kita akan meremehkan Ramadan. Dan Ramadan akan menjadi apa adanya dan ala kadarnya. Disebabkan karena kita tidak mengetahui keutamaan yang dimiliki oleh bulan Ramadan. Berapa banyak barang berharga itu tidak dirawat dengan baik karena orang yang memiliki barang berharga itu tidak tahu bahwasanya barang itu merupakan barang yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Ada jam kuno, tapi orang yang memiliki jam kuno itu tidak paham tentang sejarah vintage, dia nggak paham. Akhirnya dia merasa jam itu jam kuno yang tidak ada harganya. Apa yang akan dilakukan pada jam itu bagi orang yang tidak tahu seni dan tidak tahu sejarah? Mungkin meremehkan jam itu dan mungkin dibuang. Bahkan kalau hilang pun tidak akan dicari. Tapi kalau bagi orang yang paham tentang masalah barang-barang antik, ketika melihat jam itu, maka dia bisa menaksir jam itu bisa mencapai harga ratusan juta. Maka yang dilakukan oleh dua orang ini pasti berbeda. Yang pertama akan meremehkan, kalaupun hilang juga tidak merasa kehilangan, karena dia tidak tahu nilai dari jam tua yang dia miliki. Beda dengan orang yang mengetahui barang antik. Dia akan menghargai jam itu dan bahkan dia bisa menghargai jam itu dengan harga yang mahal karena dia berharap keotentikan jam itu akan menjadi investasi yang terbaik yang akan dia jual dengan harga berlipat-lipat di masa mendatang. Dan itu berbeda. Disitulah kita mengambil sebuah perumpamaan. Banyak orang yang Ramadan, ada yang senang, gegap gempita, bergembira, bahkan meneteskan air mata ketika menyambut datangnya Ramadan. Banyak orang yang merasa resah, banyak orang yang merasa bosan ketika akan datang Ramadan. Ketika kebebasan dia untuk makan, ketika kebebasan dia untuk melakukan aktivitasnya, agak sedikit berubah kalau dia memasuki bulan Ramadan. Dan tidaklah dua sikap ini tampak berbeda satu dengan yang lainnya bagikan kutub utara dan kutub selatan, kecuali pemicu dan akarnya adalah karena yang satu mungkin tahu keutamaan Ramadan dan yang satunya itu tidak pernah tahu keutamaan Ramadan itu apa. Orang yang tidak tahu keutamaan Ramadan, maka yang terjadi apa adanya, ala kadarnya, dan menganggap Ramadan hanyalah rutinitas yang berulang-ulang dan tidak lebih daripada itu. Dan dia tidak pernah menganggap istimewa pada Ramadan itu kecuali hanya bulan untuk berpuasa, di mana bulan-bulan yang lainnya tidak pernah berpuasa. Itu saja. Dan akhirnya ketika dia melakukan satu perkara apa adanya. Dan kalau melakukan amal-amal ketika di bulan Ramadan ala kadarnya. Karena merasa tidak ada nilai kebaikan yang dia lihat ketika di bulan Ramadan. Karena kebutuhan itu mendekatkan kepada kerusakan amal. Beda dengan yang satunya. Kalau orang itu kemudian dia mengetahui bahwasanya nilainya Ramadan itu begitu besar, maka itulah yang akan menjadikan dia memberikan penghargaan. Dan betul-betul dia harapkan supaya dia mendapatkan dirinya disampaikan di bulan Ramadan. Karena keutamaannya yang besar. Karena tidak ada sebuah perkara yang paling besar di hadapan Allah dalam setiap bulan yang Allah pergulirkan dalam kehidupan kita, kecuali itu kita dapatkan di bulan Ramadan. Dan inilah yang menjadikan kita harus membahas dulu. Sebelum kita membahas apa yang harusnya kita lakukan, sebelum kita membahas apa yang harusnya kita kerjakan, kita bahas dulu. Apa sih keutamaan Ramadan secara global dan agak detail gitu. Supaya memberikan pencerahan, supaya memberikan kesadaran bahwasanya Ramadan itu bukan hanya sebuah bulan yang berulang-ulang rotasi dalam satu tahun, tapi lebih daripada itu. Karena Ramadan itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena Ramadan itu tidak pernah diletakkan oleh Allah waktunya dalam kehidupan manusia, kecuali karena besarnya keutamaan yang dimiliki oleh bulan Ramadan. Maka kemudian kita harus paham, setidaknya ada 3 keutamaan yang kita ingin mengerti, supaya 3 keutamaan ini memberikan shock kesadaran kepada kita bahwasanya jangan main-main dengan bulan Ramadan. Karena Allah pun ketika mencintai bulan Ramadan juga tidak pernah main-main. Karena Khalik yang kita sembah dalam setiap ibadah kita, karena Khalik yang kita sembah adalah Khalik yang sangat mengagungkan bulan ini, maka sesungguhnya kita harus paham
Apa motivasi bagi kita untuk mengagungkan kecuali kita memahami bagaimana keutamaan yang dimiliki oleh bulan ini. Dan itu ada 3. Yang pertama, bulan Ramadan ini merupakan prime time-nya kita untuk melakukan ketaatan. Karena segala sesuatu memiliki prime time. Investasi properti memiliki waktunya. Awal-awal tahun 2000-an itu nilai properti Masya Allah tinggi betul. Dan saat itu bisnis yang paling prospek itu bisnis properti. Lalu kemudian bergeser sekarang bisnis IT yang betul-betul sangat ini. Artinya setiap bisnis itu memiliki waktu-waktu emasnya. Sebagaimana di televisi ada prime time-nya. Jam 6 malam sampai jam 9 malam, maka itu prime time-nya. Makanya memasang iklan pada 3 jam itu sangat mahal. Berpuluh-puluh, bukan berkali-kali lipat dibandingkan kita memasang iklan pada waktu pagi. Kenapa? Itu prime time-nya. Di mana banyak orang melihat televisi pada jam 6 sampai jam 9. Walaupun sekarang sudah bergeser karena adanya YouTube. Itu contoh saja. Maka sesungguhnya Masya Allah, inilah yang menjadikan kita juga akhirnya memahami. Prime time-nya orang mukmin ketika mereka itu ingin untuk menggapai surga dalam kehidupan kelak di akhiratnya, tidak ada bulan yang harus dia perhatikan. Untuk menanam investasi dari ketaatan dia, kecuali bulan untuk menanam investasi itu hanya di bulan Ramadan. Yaitu salah satunya di bulan Ramadan. Karena apa? Karena sesungguhnya tidak ada investasi yang paling menjanjikan antara kita dengan Allah ketika kita beramal, kecuali investasi itu ditanam ketika di bulan Ramadan. Makanya sampai kita mencoba. Makanya sampai kemudian kita menjumpai perkataan dari Imam Ibnu Qudamah. Imam Ibnu Qudamah itu berkata, salatu a'malin la tuzanu bihil mizan. Ada 3 amal yang hampir-hampir 3 amal ini kalau diterima oleh Allah, maka pahalanya itu hampir-hampir tidak mampu dipikul oleh mizan. Mizan itu kebaikan. Mizan itu timbangan untuk mengukur kebaikan dan keburukan kita. Maka namanya mizan. Ada 3 amal yang apabila diterima pengamalannya, maka hampir-hampir mizan kita nanti pada waktu di pengadilan Allah itu hampir tidak kuat untuk memikulnya. Karena bobotnya dan beratnya pahala yang dikandung dalam 3 amal ini. Apa itu? Salah satu amal allati la tuzanu bihil mizan. Maka kemudian dikatakan oleh beliau, ya, Imam Ibnu Qudamah. Yang pertama yaitu adalah orang-orang yang memaafkan. Orang yang memaafkan orang yang mendolimi dia dan tetap berbaik seakan-akan dia tidak terdolimi. Orang yang kemudian terdolimi, kemudian dia memaafkan orang yang mendolimi dia dan tetap berbuat baik. Ini orang-orang yang besar pahalanya di sisi Allah. Makanya Allah menyampaikan pada surat Asy-Syu'ara, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapapun yang memaafkan orang yang mendolimi dia, lalu dia tetap berbuat baik, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya itu di sisi Allah. Yang mana pemberian pahala itu tidak diwakili oleh malaikat, tetapi diwakili oleh Allah langsung karena besarnya pahala yang dikandung oleh orang yang memaafkan orang yang mendolimi dia dan tetap berbuat baik. Makanya nanti pada waktu di pengadilan mahsyar ada seruan malaikat, aina haula majru'an ajruhu Allah. Mana orang-orang yang pahalanya dikasihkan oleh Allah secara langsung. Maka yang menyambut seruan itu, para malaikat yang menyuarakan seruan itu, yang menyambut seruan malaikat itu siapa? Bukan orang yang sholat, bukan orang yang sedekah, bukan orang yang berjihad, tapi yang menyambut seruan itu adalah orang-orang yang mereka ketika di dunia didolimi, tapi dia memaafkan orang yang mendolimi dia dan tetap berbuat baik sama orang itu. Maka merekalah yang menyambut seruan malaikat itu di satu tempat, pada tempat itulah Allah kemudian pada tempat itulah Allah memberikan pahalanya langsung dan tidak diwakili oleh malaikat karena besarnya penghormatan Allah kepada mereka yang berjiwa besar, memaafkan orang yang mendolimi mereka dan tetap berbuat baik seakan-akan dia tidak pernah terdolimi. Masya Allah. Makanya Masya Allah ya, kabar gembira bagi orang yang terdolimi. Ketika engkau mampu memaafkan, lalu tetap berbuat baik, Allah yang akan memberikan pahalanya kepada dirimu, saking besarnya penghargaan Allah kepada orang yang mampu melakukan hal semacam ini. Yang kedua yaitu bersabar. Makanya kemudian kita mendapati di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10 ya, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Pahalanya orang yang bersabar itu tanpa hisab, tanpa batas. Artinya saking gedenya pahala itu. Makanya orang-orang bersabar adalah dekat dengan surga. Makanya Allah mengulang kata sabar di dalam Al-Quran sampai 99 kali karena besarnya keutamaan mereka yang bersabar. Makanya Allah menyampaikan pahala orang yang bersabar itu dengan sebuah sifat, keterangan. Ajruhum bighairi
hisab pahala mereka itu tanpa hisab, pahalanya mereka itu tanpa batas. Karena apa? Besarnya penghargaan Allah kepada mereka yang bersabar pada hidupnya. Makanya orang yang bersabar itu ketika mendapatkan sesuatu kesulitan, mendapatkan ujian, disitulah yang kita harus pahami. Allah ingin memberikan nilai keberkahan pada ujian yang Allah berikan kepadanya supaya dia bersabar. Makanya kalau hidup ini mudah, justru kita bingung. Dari mana kita akan mendapatkan pahala kesabaran kalau Allah memberikan semua kemudahan dalam kehidupan kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, salah satu di antara amalan yang begitu besar di sisi Allah itu adalah ketika kita, amal Ramadan kita diterima oleh Allah. Makanya sampai kemudian Allah menyampaikan dalam salah satu hadis qudsi, wasaumu li wa ana azizi bihi. Puasa itu untukku dan akulah yang akan memberikan pahalanya secara langsung. Masya Allah ya. Kenapa puasa itu sangat diistimewakan oleh Allah? Karena Masya Allah, puasa itu kalau bukan karena Allah, tidak mungkin orang itu berpuasa. Karena bisa jadi ketika orang itu berpuasa, banyak 1000 kesempatan yang dimiliki sama orang berpuasa untuk membatalkan puasanya. Tidak kelihatan oleh mata manusia. Tapi dia tidak melakukan itu kecuali karena Allah. Berapa banyak orang yang berkumur-kumur ketika mereka puasa. Dan bisa jadi ketika berkumur, dia teguh 1-2 teguk. Dan tidak ada yang tahu. Setelah itu dia ngomong, Masya Allah, melakukan itu karena dia tahu melakukan puasa itu karena Allah. Karena keistimewaan puasa yang semacam ini, orang itu mampu untuk membatalkan puasanya tanpa kelihatan oleh manusia. Tapi orang tetap berpuasa karena dia merasa dilihat oleh Allah. Itulah yang menjadikan puasa itu dinisbatkan langsung kepada Allah. Wasaumuli, puasa itu untukku. Wa ana azizibi, dan akulah yang akan memberikan pahalanya secara langsung. Dan kelipatannya hanya Allah yang tahu. Untuk menjadikan kepada kita memahami, berarti Masya Allah, ketika Allah mengatakan wa ana azizibihi, aku yang memberikan pahalanya secara langsung, maka kelipatannya dilipat gandakan oleh Allah dengan kelipatan. Yang manusia tidak tahu kelipatan itu berapa kali, kecuali Allah yang tahu berapa kali Allah melipat gandakan amal di bulan Ramadan, dan Allah rahasiakan. Kenapa Allah rahasiakan kelipatan yang diamalkan? Kenapa Allah merahasiakan kelipatan yang dilakukan manusia ketika beramal di bulan Ramadan? Li'adhamil jaza' min dhalika ta'ah. Min tilka ta'ah. Dikatakan oleh para ulama, yaitu adalah, Masya Allah, diutamakan, dirahasiakan amal itu pada waktu kita mengerjakan amal di bulan Ramadan, dirahasiakan oleh Allah karena untuk memberikan sebuah pelajaran. Besarnya hadiah yang Allah berikan itu saking gedenya Allah rahasiakan. Bapak dan Ibu kan tentunya tahu ya, kalau ada seorang suami pengen memberikan hadiah kepada istrinya, kalau hadiahnya murah, pasti diceritakan dari awal. Hadiahnya sandal yang harga 200.000. Pasti tidak akan dirahasiakan. Kenapa? Karena harganya murah. Tapi beda. Kalau ada seorang suami ingin memberikan hadiah kepada istrinya, hadiahnya mahal. Hadiahnya apartemen atau hadiahnya mobil. Mungkin sang suami tidak akan pernah membocorkan hadiah itu kecuali merahasiakan. Setiap istrinya ngotot untuk ingin tahu hadiah apa yang dipersiapkan sang suami, selalu sang suami itu berkata, tunggu hari hanya saja. Kamu akan kaget surprise yang aku siapkan. Kenapa dirahasiakan? Karena harganya mahal. Dan begitulah perumpamaan yang kita dapatkan. Allah itu cinta sama bulan Ramadan ketika manusia itu berpuasa. Karena manusia itu berpuasa karena Allah semata. Yang mana dia punya kesempatan untuk membatalkan puasanya itu kapan saja. Masuk kamar mandi punya kesempatan membatalkan. Masuk kamar punya kesempatan untuk membatalkan. Tapi semua tidak melakukan itu karena dia tahu diawasi oleh Allah. Karena istimewanya orang itu berpuasa karena Allah dan dia tinggalkan apapun yang bisa menyebabkan puasanya batal. Itu dilakukan karena Allah. Itulah yang menjadikan puasa itu dihur. Itulah yang menjadikan puasa itu menjadi sebuah perkara yang sangat dicintai oleh Allah. Saking dicintainya oleh Allah, Allah lipat gandakan dengan kelipatan yang tidak pernah kita ketahui. Makanya kalau kita membaca Al-Quran hari ini, satu hurufnya 10 kebaikan. 2 pekan lagi, atau 3 pekan lagi, atau 20 hari lagi ketika kita memasuki Ramadan, satu hurufnya sudah dilipat gandakan oleh Allah dengan kelipatan yang kita tidak tahu. 10 kali Ustaz? Enggak. 20 kali? Enggak ngerti. 30 kali tidak tahu. Lah berapa kali? Hanya Allah yang tahu. Kalau kemudian kita sedekah hari ini,
ya di bulan Sya'ban, maka dilipat gandakan 700 kali lipat yang paling banyak sesuai dengan tingkat keutamaan yang kita miliki ketika bersedekah. Tapi nanti kalau di bulan Ramadan kelipatannya berubah lagi menjadi lebih besar lagi. Dan itu tidak pernah kita dapatkan kecuali di bulan Ramadan. Makanya Masya Allah kan, inilah yang menjadikan kita akhirnya mulai paham, relate-nya dengan apa yang tadi didoakan oleh para sahabat. Kenapa para sahabat itu meminta 6 bulan sebelum datangnya Ramadan? Supaya Ramadan itu cepat datang dan mereka dipanjangkan umurnya di bulan Ramadan. Ya karena besarnya investasi yang dimiliki oleh bulan Ramadan. Di mana investasi ini tidak akan pernah kita jumpai dan tidak pernah kita dapati di bulan-bulan yang lainnya. Masya Allah itu. Ya. Sebagaimana kalau kita mengetahui ada satu bisnis dan kita tahu bisnis itu akan terjadi 2 bulan lagi. Dan kita tahu pada waktu di bulan 2 bulan lagi itu investasi kita akan besar profitnya. Pasti kita meminta supaya kita itu disampaikan pada 2 bulan itu. Makanya Masya Allah, inilah yang menjadikan akhirnya seseorang itu memahami. Siapapun yang mereka sedang berjalan dan menata hidupnya menuju kepada surganya Allah, tidak ada shortcut yang paling dahsyat kecuali shortcut itu kita dapatkan di bulan Ramadan. Orang yang tidak paham tentang perkara ini, maka cenderung dia itu apa adanya dan ala kadarnya ketika melewati Ramadan. Tapi orang yang paham bahwasanya dia merindu kepada surga dan dia tahu surga itu membuka pintunya ketika di bulan Ramadan dan investasi dilipat gandakan oleh Allah dengan kelipatan yang besar sampai pahala itu hampir-hampir tidak mampu dipikul oleh mizan. Disitulah kemudian kita paham. Ramadan itu adalah investasi terbaik yang didapatkan oleh manusia ketika dia berdagang di hadapan Allah dengan ketaatan yang dia lakukan, dia kerjakan. Makanya Masya Allah, Bapak dan Ibu pernah mendengar satu hadis dalam riwayatnya Imam Ahmad dalam musnadnya. Ada 2 orang bersahabat dari Yaman datang ke Madinah. Mereka kemudian seorang Muslim. Dan tidaklah mereka datang ke Madinah kecuali tidak ada satu kebaikan kecuali mereka mengerjakannya. 2 orang ini bersahabat betul, sahabat kental, soulmate-an. Ibarat kalau kata saya di waktu kecil, CS-an. Kemana-mana bareng. Dan selalu tidak ada satu tawaran kebaikan kecuali mereka melakukannya bareng-bareng. Sampai pada satu waktu, dua-duanya ikut dalam perang. Yang satu meninggal dunia dalam peperangan itu, mati syahid. Yang satunya masih hidup. Lalu dia hidup selama 1 tahun setelah sahabat yang pertama. 1 tahun kemudian dia baru meninggal dunia. Itu pun bukan di tempat jihad, bukan mati syahid, tapi meninggalnya di atas tempat tidurnya. Ada satu sahabat yang bernama Thalhah yang melihat bagaimana 2 orang sahabat itu akhirnya meninggal. Dan dia tahu yang meninggal, yang pertama meninggal 1 tahun sebelumnya di tempat jihad, yang satu meninggalnya 1 tahun setelahnya. Itu pun di tempat tidurnya, bukan di tempat peperangan. Maka ketika pada satu waktu tiba-tiba Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu di depan sebuah tempat yang disebut dengan surga. Saking indahnya Thalhah itu melihat tempat itu, maka Thalhah itu menyangka tidak ada yang aku sangka dari tempat itu kecuali surga. Yang mengagetkan ada 2 orang yang bersahabat itu di depan surga itu. Lalu tiba-tiba di dalam surga ada panggilan. Yang dipanggil pertama kali, kata Thalhah, yang dipanggil pertama kali adalah sahabat yang meninggal 1 tahun setelah sahabat yang pertama. Yang meninggalnya di atas tempat tidur. Dia memasuki surga lebih dulu. Setelah itu setelah itu kemudian baru ada panggilan yang kedua. Yang dipanggil yang kedua itu sahabat yang meninggal 1 tahun sebelumnya ketika meninggalnya di peperangan, di medan jihad. Baru kemudian dia dipanggil. Kemudian Thalhah bangun dari tidurnya dan mikir, kok ada ya sahabat yang meninggal di tempat jihad, peperangan, bukankah dia lebih layak masuk surga lebih dulu daripada sahabat yang meninggal 1 tahun setelahnya? Lalu dia utarakan mimpi itu kepada banyak orang. Dia bertanya, kenapa kok semacam itu? Tapi masing-masing dari mereka tidak mampu menjawab pertanyaan dari Thalhah. Sampai omongan Thalhah ini sampai ke telinga Rasulullah. Ketika sampai pada telinga Rasulullah SAW, ketika sampai pada telinga Rasulullah, maka Rasulullah itu memanggil Thalhah. Lalu kemudian berkata kepada sahabat Thalhah, apa yang menjadikan kamu heran dengan mimpimu itu, wahai Thalhah? Lalu kemudian Thalhah berkata, ya Rasulullah, 2 orang ini bersahabat dari Yaman. Dan aku tahu tidaklah ada satu kebaikan kecuali mereka mengerjakan. Tapi yang satunya meninggal di medan jihad, yang satunya meninggal 1 tahun setelahnya. Itu pun bukan di medan jihad, tetapi di tempat tidurnya. Tapi kenapa yang memasuki surga itu adalah sahabat ini dulu daripada sahabat yang meninggal 1 tahun sebelumnya di medan jihad?
Perhatikan jawaban Nabi kepada sahabat Tolha. Wahai Tolha, ya, wahai Tolha, bukankah sahabat yang meninggal 1 tahun setelahnya, dia mendapatkan tambahan sholat wajib dan sholat sunat yang dia lakukan, dengan tambahan rukuk dan sujud yang dia kerjakan? Betul ya Rasulullah. Dan bukankah dia mendapatkan tambahan 1 Ramadan lebih banyak daripada sahabat yang meninggal lebih dulu? Betul ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah berkata, itulah wahai Tolha yang menjadikan dia diutamakan daripada sahabat yang meninggal di peperangan dengan tambahan sholat dan tambahan Ramadannya, maka dia memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada sahabat yang meninggal 1 tahun sebelumnya walaupun meninggalnya di tempat jihad. Masya Allah ya. 1 Ramadan itu bisa mengiris perbedaan yang begitu jauh antara seseorang dengan orang lain. 1 Ramadan saja. Bahkan keutamaan orang yang berjihad pun, ketika dia -1 dibandingkan sahabatnya yang mendapatkan +1 Ramadan, itu ternyata, kata Rasulullah, dia lebih utama di surganya daripada yang meninggal di tempat jihad karena tambahan sholat dan tambahan Ramadan yang dia kerjakan. Masya Allah ya. Semulia ini Allah itu memberikan Ramadan untuk kita yang kurang maksimal, banyak ketaatan kita yang kurang maksimal, semua kekurangan kita. Dan Allah lipat gandakan untuk menutupi tercacarnya amal kita selama 11 bulan sebelum datangnya Ramadan. Dan itu tidak pernah kita dapatkan kecuali di bulan Ramadan. Ketaatannya menjadi lebih besar di sisi Allah. Pahalanya menjadi lebih besar di sisi Allah. Dan itu menunjukkan kepada dalam kehidupan seorang manusia. Makanya Masya Allah, sampai kemudian kita mendapati ada salah satu riwayat, kita menjumpai ada salah satu riwayat yang disabdakan oleh Rasulullah, siapapun yang diharamkan dari kebaikan Ramadan, seakan-akan dia diharamkan dari seluruh kebaikan yang ada. Jadi kalau ada orang kok tidak bisa mengapa, karena nilai kebaikan itu begitu besar di sisi Ramadan. Arti dari sabda itu pula adalah kalau ada orang kok tidak mampu memaksimalkan kebaikan dan ketaatan dia di bulan Ramadan, seakan-akan dia itu akan sulit untuk melakukan kebaikan itu pada bulan-bulan yang lainnya. Kalau di bulan Ramadan aja dia tidak mampu memaksimalkan. Renungannya dan refleksinya begini. Khatamkan Quran di bulan Ramadan. Maka di luar bulan Ramadan lebih sulit dia menghatamkan Quran. Kenapa? Di bulan Ramadan aja dia tidak hatam Quran. Padahal di bulan Ramadan investasinya dilipat gandakan oleh Allah. Di bulan Ramadan pintu surga dan aroma surga sangat terasa. Pada saat itu saja dia tidak bisa untuk menghatamkan Quran. Apalagi pada 11 bulan ketika pintu surga tidak dibuka. Kalau ada orang di bulan Ramadan dia tidak mampu istiqomah untuk tahajud dengan sholat tarawih yang dia lakukan. Karena sholat tarawih di bulan Ramadan itu ya, karena sholat tahajud di bulan Ramadan itu ya sholat tarawih. Kok dia tidak istiqomah ketika melaksanakan sholat tarawih ketika di bulan Ramadan? Lebih sulit bagi dia untuk mampu merutinkan sholat tahajud di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan saja dia tidak mau dan bermalas-malasan untuk menegakkan sholat malamnya. Kalau ada orang di bulan Ramadan malas berdoa dan dia kemudian tidak mau bersemangat di dalam meminta kepada Allah, apalagi di 11 bulan berikutnya. Kenapa? Karena itulah yang dinamakan bulan Ramadan. Makanya betul kata Rasulullah, siapapun yang diharamkan dari kebaikan Ramadan itu seakan-akan diharamkan dari seluruh kebaikan-kebaikan yang ada. Seakan-akan pada bulan-bulan yang lainnya itu dia tidak akan mampu melakukan kebaikan itu. Kecuali orang yang diberikan rahmat ketika bertaubat. Makanya Masya Allah pertanyaan untuk kita dan refleksi perenungan untuk kita. Kalau Ramadan ini tidak bisa menjadikan kita lebih taat kepada Allah di bulan Ramadan, pertanyaan kita sederhana. Lah kamu butuh bulan apa lagi? Kalau bulan Ramadan ketika pintu surga sedang dibuka, itu pun tidak bisa
menjadikan kamu melakukan ketaatan. Terus di bulan apa lagi? Ya. Perumpamaannya sebagaimana orang di depan Ka'bah. Kalau ada orang kok di depan Ka'bah, tidak bisa mikir Allah. Yang dia pikir itu kerjaan, uang, materi, rekening, padahal di depan Ka'bah itu, di depan matanya itu Ka'bah. Maka pertanyaannya sederhana untuk memberikan refleksi untuk diri kita. Kalau antum di depan Ka'bah aja kamu nggak khusyuk, terus kamu butuh tempat yang mana lagi untuk bisa khusyuk kalau di depan Ka'bah aja kamu tidak bisa khusyuk. Makanya Masya Allah inilah Ramadan. Prime time-nya kita melakukan ketaatan. Prime time-nya kita melakukan sebuah kebaikan. Karena tidak ada investasi yang paling profit untuk ditanam kecuali sebuah investasi yang paling profit untuk ditanam itu ya kecuali di bulan Ramadan. Ya. Makanya kalau ada orang ketika di bulan Ramadan, surganya dibuka, nerakanya ditutup, setannya dibelenggu, kok dia tetap melakukan keburukan di bulan Ramadan, berarti itu hawa nafsunya sudah betul-betul menggerogoti dirinya. Kenapa? Karena setan sudah diikat, surga sudah dibuka, neraka sudah ditutup. Kok dia masih melakukan fujur, kok sudah masih melakukan dosa, padahal pada saat itu semua sarana itu diarahkan menuju kepada ketaatan. Kok orang masih berbuat dosa? Berarti hawa nafsunya sudah betul-betul menggerogoti kualitas imannya. Sampai di bulan Ramadan pun dia masih bermaksiat kepada Allah dan melupakan ketaatan dia kepada Allah. Masya Allah. Inilah yang menjadikan kita memahami. Investasi terbaik itu yang paling luar biasa itu ya terjadi di bulan Ramadan. Tidaklah orang yang melewatkan Ramadan dengan amalan apa adanya dan ala kadarnya. Tidak ada yang rugi kecuali dirinya sendiri. Allah tidak rugi. Rasulullah pun tidak rugi. Yang rugi adalah orang yang diberikan oleh Allah surat cinta. Yang dia harusnya mampu tangkap surat cinta itu di bulan Ramadan, tapi justru dia tidak menangkap kebaikan yang Allah berikan kepadanya di bulan Ramadan. Nah, inilah yang menjadikan kita memahami. Allah merahasiakan amal. Allah rahasiakan setiap amal. Berapa kali Allah melipat gandakan amal di bulan Ramadan untuk menjelaskan kepada kita dan untuk menyampaikan kepada kita. Investasi terbesar kehidupan manusia ketika di hadapan Allah itu terjadinya besar-besaran di bulan Ramadan. Nah, itulah yang kemudian harus kita mengerti yang pertama. Yang kedua, apa keutamaan Ramadan itu? Keutamaan Ramadan itu yang kita harus pahami. Yang kedua adalah ini merupakan bulan gerasi. Allah itu memberikan gerasi besar-besaran kepada setiap orang yang berdosa. Karena tidak ada satu bulan di mana Allah membebaskan seseorang dari api neraka sebesar dan sebanyak Allah membebaskan orang dari api neraka yang terjadi di bulan Ramadan. Mereka itu memaksimalkan Ramadannya, maka salah satu yang didapatkan itu ampunan dari Allah ketika ketaatan yang dilakukan itu sampai puncak maksimal yang dia mampu lakukan. Dia bukan hanya mendapatkan pintu ar-Rayyan, tapi dia juga akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Tidak ada satu bulan di mana Allah itu memperbanyak orang yang dibebaskan dari api neraka sebagaimana Allah membebaskan orang dari api neraka yang terjadi kecuali di bulan Ramadan. Saking gedenya Allah memberikan itu kepada setiap orang yang beriman ketika di bulan Ramadan. Makanya Masya Allah ya, pernah ada satu riwayat dalam riwayatnya Imam Ahmad. Ketika kemudian Rasulullah SAW itu tiba-tiba mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Para sahabat ketika mendengar Rasulullah mengatakan amin, para sahabat bingung. Yang diaminkan oleh Rasulullah ini apa? Lalu mereka memberanikan diri untuk bertanya, ya Rasulullah, yang engkau aminkan apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, yang aku aminkan adalah doanya Malaikat Jibril. Memang apa doanya Malaikat Jibril itu ya Rasulullah? Maka kemudian dijawab, yang diaminkan itu, yang didoakan Malaikat Jibril ada 3 kecelakaan. Masya Allah ya, perhatikan doa ini. Ini berarti doa ini penting. Karena yang berdoa Malaikat Jibril. Yang mengaminkan adalah Rasulullah. Malaikat Jibril, makhluk yang paling mulia di atas langit. Rasulullah merupakan
makhluk yang paling mulia di antara penduduk manusia. Maka Rasulullah berkata, ya aku aminkan 3 kecelakaan yang diucapkan oleh malaikat Jibril. Apa itu ya Rasulullah? Ragima anf. Man adraka abawaihi indal kibari falam yadkhulil jannah. Celaka sekali kalau ada umatmu ya Muhammad Rasulullah, dia diberikan kesempatan menjumpai ibu atau bapaknya dalam kondisi tua dan renta, tapi justru dia tidak bisa masuk surga padahal pintu surga sedang dibuka selebar-lebarnya. Ketika seorang anak menjumpai orang tuanya ketika tua dan renta. Dan Rasulullah menyatakan persetujuan. Amin, betul. Laknat dan celaka orang yang semacam itu di antara umatku. Makanya kalau kita memiliki orang tua, ketika tua semakin renta, semakin kita berbakti, semakin besar pahalanya kita di sisi Allah, dan itulah pintu tengahnya surga. Masya Allah, beruntunglah mereka-mereka yang hari ini masih ditemani dengan ibu dan bapaknya. Seletih-letihnya engkau menampingi ibu dan bapakmu ketika tua dan sepuh, lebih letih lagi mereka yang hari ini sudah tidak ada lagi orang tuanya. Yang kedua, kata malaikat Jibril berkata, kata Rasulullah, ragima anf man dakhala alaihi Ramadan summa in salaha falam yughfar lahu. Celaka sekali wahai Muhammad umatmu yang apabila diberikan kesempatan Ramadan dari hari pertama sampai hari yang terakhir, ternyata dia tidak memaksimalkan ketaatan sampai dia tidak pantas untuk mendapatkan ampunan dari Allah karena kelalaian dia dan kemaksiatan yang dia lakukan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, amin. Ya, amin. Saya sepakat orang semacam itu terlaknat. Dan yang ketiga, orang yang disebutkan namamu ya Rasulullah, tetapi dia tidak berselawat kepadamu. Maka Rasulullah mengatakan amin. Perhatikan, yang disebutkan nomor 2 oleh malaikat Jibril. Celaka sekali umatmu ya Rasulullah. Yang diberikan kesempatan Ramadan. Tetapi ketika Ramadan diberikan kepadanya kesempatan untuk menjumpai Ramadan, tetapi justru dia tidak memaksimalkan ketaatan sampai dia tidak layak mendapatkan tiket pengampunan. Padahal pada bulan Ramadan Allah itu membebaskan banyak manusia dari ancaman api neraka. Ini bulan gerasi. Ini kayak 17 Agustus bagi negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI itu pada setiap tanggal 17 Agustus. Kenapa? Karena para narapidana itu, mereka itu hari bersejarah bagi negara kita. Makanya diberikan gerasi. Kedudukan Ramadan itu selayaknya sebagaimana kedudukan tanggal 17 Agustus ketika banyak memberikan gerasi ampunan kepada para narapidana. Dan itu yang juga kemudian kita harus paham. Dan itu yang juga kemudian harus kita mengerti. Ya. Jadi Masya Allah ini. Inilah yang menjadikan kita khawatir gitu loh. Jangan-jangan kita Ramadan itu banyak manusia yang mengulang kecelakaan. Karena orang yang celaka bukanlah orang yang ditusuk di pinggir jalan. Orang yang celaka itu bukanlah orang yang diperkosa di dalam angkot. Tapi orang yang celaka itu adalah orang yang celaka itu adalah orang yang mereka itu ketika celaka diberikan kesempatan Ramadan sampai Ramadan itu selesai tetapi dia tidak diampuni oleh Allah, itu orang yang celaka. Dan berapa banyak orang yang mereka itu menjadi alumni Ramadan setiap tahunnya hanya mendapatkan ijazah kecelakaan karena tidak maksimal melakukan ketaatan di bulan Ramadan. Bisa jadi ada bulan lalu tahun lalu dia celaka, tahun sebelumnya dia celaka, dan bisa jadi tahun ini juga celaka. Kenapa? Ramadannya apa ala adanya dan ala kadarnya. Dan Nabi itu sampai menyatakan persetujuan loh ketika malaikat mengatakan celaka sekali umatmu yang diberikan kesempatan Ramadan, lalu sampai Ramadan itu selesai dia tidak diampuni oleh Allah, itu celaka wahai Muhammad. Dan Rasulullah menyatakan persetujuan. Mana indikator persetujuan Nabi? Nabi mengatakan amin. Benar, celaka bagi mereka yang diberikan kesempatan Ramadan tetapi sampai selesai dia tidak diampuni oleh Allah. Kita tentunya paham. Ramadan itu kayak madrasah besar. Dan madrasah itu pasti punya siswa. Dan kita adalah siswa Ramadan. Masya Allah. Kita ini siswa Ramadan. Dan setiap madrasah itu pasti memiliki 2 alumni. Alumni yang gagal dan alumni yang berhasil. Alumni yang berhasil menjadi mutakin. Alumni yang gagal menjadi orang yang celaka. Dan berapa banyak orang yang celaka setiap dia dilewati Ramadan, tapi dia tidak pernah merasa celaka di hadapan Allah. Karena dia tidak merasakan langsung. Padahal Ramadannya berantakan. Ramadannya berantakan. Naudzubillah min dzalik.
Dan itulah yang kita khawatirkan. Jangan-jangan kita sudah merasa senang Ramadan itu, tapi karena kita tidak memaksimalkan ketaatan, tidak menyampai hawa nafsu ketika kita di bulan Ramadan, sampai akhirnya kita hanya mengulang-ulang kecelakaan terus. Yang bisa jadi, kalau kita boleh ilustrasikan, bisa jadi ada orang nanti di pengadilan Allah nanya, "Loh, Ramadan saya mana ya Allah? Kok tidak nampak di dalam mizan kebaikan saya?" Allah jawab, "Loh, bukan Ramadan kamu itu celaka bagimu ketika kamu tidak memaksimalkan ketaatan." Dan itulah yang menjadi perenungan refleksi untuk diri kita. Yang ketiga, kita harus paham, Ramadan itu kayak indikator kebaikan dan indikator keburukan kita. Makanya kalau ada orang Ramadan maksimal, maka yang lainnya pun akan menjadi maksimal dalam kebaikan setelah Ramadan. Dan inilah yang menjadikan kita mengerti tentang keutamaan Ramadan. Ini penting saya sampaikan dulu sebelum kita membahas apa yang harusnya kita lakukan. Karena sekali lagi, orang yang tahu tentang keutamaan dan nilai pada satu barang, maka dia akan menghargai barang itu ketika dia paham nilainya itu berapa. Orang akan menghargai Ramadan kalau dia tahu keutamaan Ramadan, tidak akan pernah dia jumpai pada keutamaan bulan-bulan yang lainnya. Tidak ada aroma yang paling wangi kecuali aroma ketaatan di bulan Ramadan. Tidak ada nuansa keademan dan kesegaran untuk melakukan kebaikan sebagaimana nuansa kesegaran yang kita dapatkan di bulan Ramadan. Karena pintu surga dibuka oleh Allah dan pintu neraka ditutup oleh Allah. Makanya betul kata Rasulullah ketika mengaminkan malaikat Jibril. Celaka kalau orang diberikan kesempatan Ramadan, sudah diberikan oleh Allah berbagai macam fasilitas untuk mendukung ketaatannya. Setannya dibelenggu, nerakanya ditutup. Tapi itu pun masih belum bisa untuk memaksimalkan Ramadan dia. Berarti yang salah adalah hawa nafsunya yang sudah menggurita pada hatinya dan jiwanya tanpa dia sadari, menggerogoti keimanan sampai di bulan Ramadan pun tidak bisa merasakan sensasi kenikmatannya. Nah, ini yang kita harus paham. Sekarang apa yang kemudian kita harus lakukan? Ya, maka kemudian yang kita lakukan itu setidaknya yang pertama, yaitu adalah maintenance hati kita. Ya, yang pertama itu pastikan ketika Ramadan itu memaintenance hati kita. Artinya ya kita harus memaintenance hati kita. Jangan sampai Ramadan itu datang hanya menyiapkan fisik doang. Ya, menyiapkan fisiknya dengan olahraga, menyiapkan fisiknya dengan obat herbal dan minuman-minuman berkhasiat. Bukan hanya itu, yang paling penting itu hati. Karena apa? Ketika kita mempersiapkan hati kita akan memasuki Ramadan, pikiran kita sudah kita setting sekarang akan memasuki Ramadan. Hasadnya harus dihilangkan, bencinya sama seorang mukmin itu harus mulai dilunturkan. Harus betul-betul kita tidak memiliki beban dosa hati ketika Ramadan datang. Ya. Karena sesungguhnya Ramadan itu jalan surga. Dan jalan surga itu tidak akan pernah bertemu pada rongga seseorang dengan berbagai macam beban dosa hati yang kita biarkan tumbuh pada jiwa kita. Makanya Masya Allah itu. Nah inilah yang menjadikan kita harus betul-betul membersihkan hati kita. Mulai membiasakan untuk melihat orang lebih baik daripada kita. Mulai membersihkan hati kita. Kalau kita benci sama dia, walaupun kita memiliki 1000 alasan pembenaran ketika kita membenci dia, maka tolong dikurangi. Karena apa? Karena hati tidak akan mampu mengumpulkan dua perkara sekaligus. Jalan surga dengan Ramadan dan beban dosa yang dilakukan oleh hati. Tidak mungkin bertemu dalam rongga hati seseorang. Dalam satu tempat. Makanya harus di-maintenance hatinya mulai sekarang. Mulai kemudian diraba. Saya ingin Ramadan saya bersih. Melihat orang lebih baik daripada saya. Tidak sombong dengan ilmunya saya. Tidak sombong dengan status dan jabatan yang saya miliki. Ini merupakan sebuah riyadhah, ini merupakan sebuah latihan yang harusnya kita lakukan sebelum Ramadan. Karena Ramadan itu bukan hanya fisik yang Allah lihat. Yang paling Allah soroti dan Allah jadikan spotlight adalah hati kita. Kalau hati kita kotor ketika memasuki Ramadan, dan kita biarkan dan kita cuek dengan kotornya hati kita sebelum Ramadan datang, ingat ya, rongga hati tidak mampu untuk menampung dua perkara yang berlawanan sekaligus. Ramadan yang itu merupakan jalan ke surga dengan dosa-dosa hati ketika kita hasad, benci, sombong, takabur, tidak akan ketemu pada rongga hati seorang manusia.
Maka mintalah kepada Allah. Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Makanya kita berdoa, ya Allah, bersihkanlah hatiku, bersihkanlah jiwaku. Ya, Engkaulah yang menguasai dan Engkaulah yang kemudian memimpin hatiku dan jiwaku. Berikanlah kesucian dan ketakwaannya. Ya, dan itu yang kemudian harusnya kita miliki. Maintenance hati kita ini supaya hati kita bersih dulu. Karena tidak ada perkara yang paling Allah lihat dalam kehidupan kita kecuali adalah hati kita terlebih dahulu. Jangan sampai Ramadan kita, fisik kita kuat, fisik kita siap, tapi hati kita pura-poranda. Masih sombong, masih takabur, masih hasad, yang benci sama orang masih membara kebenciannya. Hatimu, rongga hatimu, tidak akan mampu menampung dua perkara sekaligus. Antara kebencian dan dosanya hati dengan jalan surga yang bernama Ramadan. Tidak akan petah. Hati itu menampung dua perkara yang berlawanan sekaligus. Yang kedua, konsen dengan ilmu. Tentunya kita paham ya, Allah itu paling senang ketika ibadah itu dilakukan dengan ilmu. Ibu-ibu dan bapak harus mulai menggali tentang ilmu. Ya, contohnya kemudian tentang masalah doa, digali lagi tentang doa. Makanya kan di Syamila Series kita mengadakan letter to Allah, mempelajari tentang doa. Kenapa kita persiapkan itu sebelum Ramadan datang? Ya salah satunya bukti komitmen kita bahwasanya Ramadan itu harus dengan ilmu. Dan salah satu yang kita harus perbaiki itu ya tentang doa kita. Ramadan itu butuh ilmu. Karena Allah itu pengen diibadahi dengan ilmu. Allah tidak pengen diibadahi dengan semangat dan Allah tidak pengen diibadahi dengan prasangka. Dan orang yang mereka itu Ramadannya dengan ilmu akan beda dengan orang yang Ramadannya tanpa ilmu. Contoh ya, ini contoh sering ulang-ulang. Kalau kita buka puasa, kita paham ilmunya, kita nggak paham ilmunya, kita minum. Makan apa saja, setelah itu selesai. Kalau kita nggak punya ilmunya. Tapi kalau kita ngerti ilmunya, kita berbuka puasa, kita kemudian minum, kemudian makan kurma dengan bilangan ganjil 1, 3, 33 atau 99 kalau kuat. Setelah itu kemudian kita apa? Setelah itu kemudian kita berdoa. Kenapa? Karena kita tahu orang yang berdoa ketika waktu berbuka itu tidak pernah ditolak oleh Allah. Salah sudah awatin mustajabatin laturaddu fina. Ada 3 macam doa yang tidak pernah tertolak di sisi Allah. Dakwanya orang safar, doanya orang terdolimi, dan doanya orang yang berbuka puasa. Lihat, akhirnya dia mempergunakan 30 hari ketika dia berpuasa, itu dipergunakan untuk memohon kepada Allah, karena itu golden time-nya dia untuk meminta kepada Allah. Golden ways-nya kita untuk berdoa itu ya terjadi ketika kita berbuka puasa. Kan bedakan Ramadan ilmu dengan tanpa ilmu. Supaya pertanyaan kita tuh tidak selalu sama aja di bulan Ramadan itu. Kenapa pertanyaan itu sering sama diajukan kepada banyak ustadz? Karena banyak orang yang mereka itu mempersiapkan Ramadan hanya sebatas makanan, tapi bukan pada referensi ilmunya. Padahal referensi ilmu itu dibutuhkan. Kadang-kadang kita bingung, orang yang Ramadannya ada yang Senin, ada yang Selasa, kadang-kadang kita bingung lagi. Padahal itu sudah terus dijelaskan dan dijawab terus oleh para ulama ketika menjawab tentang kenapa sih kadang-kadang mulai Ramadan itu beda harinya itu kenapa dalam Islam. Dan itu ternyata sudah tuntas ketika dijawab dengan ilmu. Orang yang kemudian paham ilmunya ketika sahur beda, dia tidak akan sahur jam 3, tidak sahur setengah 4, dia sahurnya jam 4 atau lebih dari jam 4. Kenapa? Karena dia tahu semakin mendekati adzan subuh semakin dia utama. Itu semuanya akan terbedakan. Karena Allah itu tidak pernah menyamakan antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Makanya dipahami lagi ilmunya dan fikihnya tentang Ramadan. Dan orang yang mempelajari fikih Ramadan sebelum Ramadan datang akan dijadikan Ramadannya lebih besar keutamaannya daripada orang yang mendapati Ramadan tanpa dia memahami fikihnya Ramadan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bertobatlah sebelum kemudian kita memasuki Ramadan. Bertobat dari dosa. Kenapa sih kenikmatan Ramadan cepat hilang, Ustaz? Hari pertama kita pengen menghatamkan 5 kali. Sudah seminggu kita sudah mulai loyo, membaca Qur'annya sudah mulai berkurang, datang ke masjidnya sudah mulai lemah. Kenapa kenikmatan Ramadan itu hilang pada 10 hari yang pertama? 10 hari yang kedua sudah mulai malas, 10 hari yang ketiga sudah mulai bicara tentang pakaian, bengkel, dan lain sebagainya. Simple. Karena banyak kemaksiatan yang dibawa sampai di bulan Ramadan. Dan dia tidak bertobat dulu. Ibaratnya, pakaian sebagus apapun, kalau kita tidak pandai membersihkan diri kita sebelum memakai pakaian itu, maka pakaian itu akan berkurang sekali keindahannya. Disebabkan kita nggak mandi dulu.
Kalau kita mau memakai pakaian yang indah, kan mandi dulu. Mandi dulu, bersih dulu, wangi, baru pakai pakaian. Akhirnya pakaian yang harganya 100.000 kayak 1 juta. Kenapa? Pas dan cocok dengan kita. Ketika kita sudah bersih dan wangi. Banyak Ramadan itu hilang kenikmatannya secara cepat. 5 hari sudah mulai lemas, 6 hari sudah mulai mengatakan kapan hilal muncul. Karena banyak maksiat yang dibawa sebelum Ramadan itu datang. Hilangkan. Tebus dengan kita bertobat, sholat taubat. Banyak sedekah kita sebelum Ramadan dengan niatan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Supaya Ramadan itu nikmat. Bukan hanya di hari pertama dan hari yang kelima. Tapi pada hari yang ke-28 dan 29 dan 30. Kemudian persiapkan roadmap-nya kita. Roadmap-nya kita itu harus dipersiapkan. Apakah kita ingin menjadi pencuri tidak di bulan Ramadan? Ini mati ya, akhi. Apakah kemudian kita ingin menjadi pencuri di bulan Ramadan ataukah tidak? Karena ada pencuri yang Allah muliakan ketika terjadinya di bulan Ramadan. Pencuri apa itu? Pencuri. Orang yang memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala dia. Contoh kita ngasih makan buka puasa kepada santri. Satu santri misalkan 10.000. Kalikan 30, 300.000. Kita ngasih 3 juta. Berarti kita mengumpulkan 10 Ramadan. Orang yang kita ambil pahala Ramadannya ditambah Ramadan kita 11 Ramadan. Kalau kita ngasihnya 30 juta, berarti kita mengumpulkan 100 Ramadan. Orang yang kita ambil amalan Ramadannya ditambah Ramadan kita. Makanya Masya Allah ada salah satu di antara donatur yang pernah dulu memberikan ke pondok itu selama Ramadan 500 santri di cover sama beliau sendiri. Terus Ramadannya santri diambil. Yang mana kalau kita ingin mencicipi 500 Ramadan hampir mustahil karena kita harus hidup 500 tahun. Dan itu dijadikan planning. Berapa orang yang akan kita berikan makanan berbuka, semuanya harus di planning. Ya kan, itikaf berapa hari, itikaf nanti berapa kali hatam. Itu kan sudah mulai dibuat roadmap-nya mulai sekarang. Ya, jangan sampai Ramadan, apa yang nanti dilakukan Ramadan, yes, ngalir aja deh, nanti ngapain aja lah, tergantung nanti kondisi. Jangan gitu. Detail. Oh, saya Ramadan ini targetnya dipasang. Ramadan semacam ini, Ramadan semacam dan sebelum Ramadan datang. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita. Semoga kita menjadi siswa-siswi di madrasah yang bernama Ramadan. Dan semoga ijazah yang kita dapatkan itu bukan ijazah kecelakaan, tapi ijazah muttaqin. Ketika bertambah keimanan kita dengan maksimalnya kita melaksanakan Ramadan. Ramadan apabila engkau kerjakan dengan secara apa adanya dan ala kadarnya, tidak ada yang rugi. Allah tidak rugi, Nabi tidak rugi. Yang rugi diri kita sendiri. Dan penyesalan itu biasanya akan datang belakangan. Karena ada jutaan bahkan miliaran orangnya hari ini. Mereka ada di dalam kubur. Dan tidak ada yang mereka inginkan kecuali mereka ingin hidup kembali. Untuk merasakan satu kemenangan. Untuk menambah bekal mereka dalam kehidupan di akhirat. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan pada Ramadan kita. Ramadan itu tidak pernah biasa di hadapan Allah. Inilah Ramadan. Investasi terbaik seorang manusia menuju kepada surganya Allah. Wassalamualaikum Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ini ada apa saya sampaikan. Saya kembalikan kembali kepada Ibu Mufidah ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Beberapa sahabat taklim di sini terlambat bergabung, jadi boleh saya simpulkan sedikit yang disampaikan Ustadz dari awal tadi. Pertama, Ramadan adalah momen investasi terbaik. Momen investasi amal terbaik. Orang yang tidak bisa memaksimalkan kebaikan di bulan Ramadan, maka jangan berharap bisa memaksimalkan kebaikan-kebaikan di luar bulan Ramadan. Kemudian, 2, Ramadan adalah bulan grasi untuk memberi ampunan kepada setiap hamba. Indikator kebaikan dan keburukan manusia ada di bulan ini. Kemudian, karena atas
keistimewaan bulan-bulan Ramadan itulah, maka sahabat-sahabat sedari 180 hari sebelum Ramadan sudah bersiap dan berdoa. Doanya tadi Ustadz sebutkan, ya Allah sehatkan kami, sampaikan kami di bulan Ramadan, dan terimalah amalan kami. Begitu Ustadz ya. Baik, kemudian mudah-mudahan kita masih punya waktu ya mengejar banyak ketinggalan persiapan menjelang Ramadan. Ustadz, saya bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk. Pertama, pertanyaan dari rekan Lucy, notaris Kota Bekasi. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya tentang amalan bersabar. Sampai batasan mana kita itu harus beramal bersabar Ustadz? Apakah terhadap hal apapun kita itu harus melakukan kesabaran? Bagaimana kesabaran dihubungkan dengan sistem hukum? Terima kasih. Silakan Ustadz. Ya. Jadi kalau kemudian kita bicara tentang masalah kesabaran, sabar itu tentunya tidak ada batasan, Ibu. Yang namanya sabar itu tidak memiliki batasan. Kalau ada batasan itu bukan namanya sabar, tapi namanya jabar dan sumbar. Itu biasanya ada batasan geografinya. Kalau kemudian sabar itu tidak ada batasannya. Maka dalam perkara apapun kita harus bersabar. Ya, tentunya bersabar itu tidak menafikan ikhtiar dan solusi. Tetap ikhtiar dan solusi itu harus kemudian kita harus lakukan. Ketika kita mendapati ada satu sistem yang salah, ya kita bersabar. Tetapi sabarnya bukan mendiamkan, tetapi harus merubahnya dengan cara-cara yang ma'ruf, cara-cara yang kita bisa lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Sekali lagi, sabar itu tidak menafikan ikhtiar. Sabarnya Nabi ketika beliau meninggalkan kota Mekah itu tidak dinilai oleh Allah sebagai orang yang tidak bersabar, tetap dinilai sebagai orang yang bersabar. Nabi tetap dinilai sebagai orang yang bersabar. Tetapi Nabi ketika keluar dari kota Mekah menuju ke Madinah karena itu ikhtiar. Justru itu berada dalam kesabaran. Karena kesabaran itu tidak menafikan ikhtiar dan tidak menafikan solusi yang harus dihadirkan. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya pertanyaan kedua dari rekan Lucy. Ustadz, bulan Ramadan bulan yang penuh barokah, yang mana kita semaksimal mungkin beramal dan beribadah. Dan insya Allah semua melakukan itu, baik itu tulus, itu hanya untuk Allah, maupun ada juga yang mungkin semata-mata untuk nampak beribadah di depan sesama manusia. Nauzubillah. Izin bertanya, bagaimana caranya kita bisa istiqomah Ustadz, supaya niat beribadah dan beramal kita itu tulus hanya untuk Allah? Wah, bagus sekali pertanyaannya. Silakan Ustadz. Menjaga salah satu ibadah kita supaya kita itu mampu untuk beramal karena Allah itu salah satunya begini harus dihadirkan narasi dulu yang menjadi latar belakang kita harus melakukan itu. Yang pertama narasi yang kita harus hadirkan itu apa? Ingatlah orang yang pertama kali masuk neraka adalah orang yang tergelincir niatnya ketika dia menginginkan pujian manusia daripada ridhanya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, Ibu dan saya harus ingat satu hal untuk menjadi perenungan. Kalaulah manusia itu tahu betapa cepatnya dia dilupakan manusia setelah meninggal dunia, maka dia tidak akan mati-matian mengejar simpati manusia ketika hidup dalam ibadah. Nah, dua perkara ini yang kita harus selalu renungkan dan dijadikan menjadi narasi berpikir kita. Satu, pastikan bahwasanya orang yang tergelincir ke dalam neraka itu pertama kali adalah orang yang salah masalah niatnya. Dan yang kedua, Ibu harus paham betul. Kalaulah kita tahu betapa cepatnya kita dilupakan, kita tidak akan mati-matian mengejar simpati manusia dalam ibadah yang kita lakukan. Nah, dua narasi ini kalau dihadirkan bisa membantu kesadaran kita untuk terus meniatkan apa yang kita lakukan karena Allah. Suaranya nggak ada, Ya. Baik.
Ya, pertanyaan berikutnya dari Bapak Nova Kurniawan. Mirip dengan pertanyaan Bu Lucy tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana melatih diri agar ikhlas, tulus melaksanakan amalan ibadah Ramadan sampai ketemu Ramadan berikutnya? Bagaimana melatih diri agar ikhlas dan tulus melaksanakan amalan ibadah Ramadan sampai ketemu Ramadan berikutnya. Mungkin ada tambahan dari jawaban yang tadi, Ustadz, silakan. Tambahan dari jawaban tadi, selain menghadirkan narasi untuk menjadi latar belakang kita di dalam memberikan guidance kepada kegiatan kita untuk niatkan Allah. Yang ketiga, terlibat dalam majelis ilmu. Majelis ilmu itu kayak hujan, fungsinya menghidupkan yang mati, membasahi yang kering. Orang kalau ingin istiqomah dalam kebaikan, tetapi dia tidak pernah terikat dengan majelis ilmu, itu layaknya handphone yang jauh dari chargernya. Memang tampak normatif, tapi begitulah petuahnya orang-orang solih di dalam kehidupan ketika memberikan nasihat untuk kita. Jangan pernah putus dari majelis ilmu. Yang keempat, pastikan kita berkumpul sama orang solih. Karena berkumpulnya kita sama orang solih memberikan energi kesolihan pada diri kita. Selama 4 perkara ini dijaga, maka insya Allah akan memberikan energi kebaikan untuk selalu mampu istiqomah. Ya, baik. Selanjutnya Ustadz, masih dari Ibu Lucy, sehubungan menghadapi Ramadan harus diikuti dengan ilmu. Bagaimana cara menyikapi tentang perbedaan ilmu? Misalnya ilmu tentang doa buka puasa, karena kadang-kadang ada beda bacaannya. Silakan Ustadz. Kalau masalah beda bacaan itu jangan dijadikan menjadi sebuah perkara yang untuk bermusuhan gitu. Ya, karena Masya Allah inilah salah satu di antara masalah klise kita di dalam bulan Ramadan. Kita sibuk untuk berdebat, tapi justru kita menghilangkan sesuatu yang wajib. Ya, padahal kalau kita baca ya, yaitu Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, itu ada dalilnya. Kalau ada yang mengucapkan dhahabad dhama wabtalatil uruq, maka itu juga ada dalilnya. Walaupun kalau saya ditanya, saya lebih memilih dhahabad dhama wabtalatil uruq. Tapi janganlah sampai kemudian ketika kita hanya masalah doa ketika berbuka itu menjadikan hilang kewajiban kita kepada saudara kita. Apa kewajiban kita kepada saudara kita? Mencintai dia karena Allah. Itu kewajiban. Membaca doa itu sunnah. Jangan sampai yang sunnah itu menghilangkan yang wajib. Allah alam bisawab. Ya. Jadi yang wajib itu mencintai karena Allah ya Ustadz ya. Baik. Iya. Kemudian pertanyaan dari Notaris Alia Aziz Bahmar. Ini dari Surabaya. Terima kasih Mbak Alia sudah bergabung. Ini mau bertanya kepada Ustadz, bulan Ramadan penuh berkah dan barokah. Bagaimana kita bisa istiqomah sedangkan di luar kita dicibiri? Dan bagaimana menghadapi dengan kesabaran itu di bulan penuh berkah? Terima kasih sebelumnya. Silakan Ustadz. Ya. Kalau kemudian kita menghadapi orang yang mencibiri kita gitu, maka sesungguhnya gini aja. Orang kalau mencibir kita itu hanya sepanjang lidahnya. Dan tidak perlu kualitas hidup kita itu turun gara-gara kita mengurusi sesuatu yang tidak lebih panjang dari lidahnya. Hidup itu terlalu berharga kalau kita ngurusin perkataan orang. Selama apa yang kita lakukan benar, kecuali yang kita lakukan salah ya jangan menjadi muka tembok, terus melakukan kesalahan. Tapi kalau kita yakin apa yang kita lakukan benar dan kita sudah memberikan komitmen attitude yang baik, tapi kok ternyata kita ini dalam kondisi masih dicibir, nggak akan ada habisnya kita ngurusin masalah omongan orang. Dan inilah yang kemudian harus kita mengerti. Makanya Masya Allah, inilah yang kemudian menjadikan kita harus memahami tentang masalah tentang semacam ini tidak usah menjadi sebuah masalah untuk kita. Cibiran orang hanya sepanjang lidahnya. Dan hidup kita terlalu berkualitas kalau hanya membicarakan tentang masalah semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi intinya apakah itu cibiran atau pujian itu hanya sepanjang lidah manusia saja, begitu ya Ustadz ya? Iya, betul. Kemudian pertanyaan dari Bapak Imanuddin. Saat terbaik untuk berdoa adalah saat berbuka puasa. Apakah waktunya saat menunggu berbuka
antara berbuka dan sholat maghrib atau sesudah sholat maghrib, Ustaz? Ketika habis berbuka, habis minum, habis berbuka, baru kita berdoa. Setelah kita berdoa, dhahabat dhama wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Oh, jadi bukan menjelang berbuka Jangan ya, kemudian Ustaz, ya? sebelum kita bukan. Oh, saya Setelah salah kita berarti berbuka. selama ini. Terima kasih. Baik. Kemudian pertanyaan dari Mbak Esti Handayani. Nah, ini notaris Kabupaten Karawang buat buka bersama untuk anak-anak yatim dan kemudian difoto. Apakah itu termasuk riya, Ustadz? Kadang niat kami untuk mempertanggungjawabkan kepada organisasi dan teman-teman yang telah berdonasi. Nah, biasanya Ustadz, kami dari pengurus daerah, pengurus wilayah, pengurus pusat, itu selalu menghimpun donasi di setiap bulan Ramadan untuk dibagikan kepada yang berhak. Bagaimana Ustadz? Apakah ini termasuk riya? Padahal di sisi lain kami harus mempertanggungjawabkan kepada donatur yang menitipkan dananya. Silakan Ustadz. Saya tanya sama Risna. Mengharap pujian dari mengharapkan manusia. pujian dari manusia. Gitu Ustadz. Berarti kalau kita foto, niatnya bukan mengharapkan pujian manusia, tapi niat yang memberikan laporan. Ya. Tidak pastinya ya. Berarti sesederhana itu jawabannya. Iya. Semua harus bisa dipertanggungjawabkan ya Ustadz ya, apa yang dititipkan. Baik. Kemudian, ini pertanyaan sementara sudah habis, tapi ada yang raise hand, Ustadz, silakan yang raise hand tadi untuk bertanya, silakan dibuka mic-nya. Tadi saya melihat ada yang raise hand. Silakan. Sudah nggak ada, Mbak. Oh, sudah menurunkan tangannya. Iya. Baik. Ya, jadi Ustadz masyhur ya perkataan yang mengatakan bahwa karena Ramadan ini kita jumpai setiap tahun, padahal sesuatu yang berulang itu mengurangi sensitivitas hati gitu ya Ustaz ya. Semoga kita itu bisa tetap sensitif, dan untuk tetap sensitif itu Ustaz tadi menganjurkan tetap maintenance hati kita, 2, concern dengan ilmu, 3, bertobat sebelum memasuki bulan Ramadan, dan 4, banyak sedekah, berkumpul dengan orang-orang soleh. Begitu Ustadz ya? Ya. Baik. Ya, ada lagi Ustadz yang ingin ditambahkan? Kalau boleh saya tambahin, closing statement. Ya, silakan. Tidak ada anak tangga yang paling cepat untuk menyegerakan kita sampai kepada pintunya surga kecuali salah satunya dengan Ramadan. Ramadan kita adalah Ramadan perdagangan kita di hadapan Allah. Ramadan itu layaknya transaksi kita di hadapan Allah. Dan tidak ada nilai tukarnya kecuali adalah surga. Sesungguhnya barangnya Allah itu mahal dan barangnya Allah itu surga. Dan salah satu di antara transaksi yang kita maksimalkan untuk mendapatkan barangnya Allah yaitu adalah transaksi dari ketaatan kita di bulan Ramadan. Semoga kita menjadi alumni yang berhasil. Sekaligus pula saya menyampaikan insya Allah Syamila Series juga akan mengadakan Syamila Series untuk 12 kali pertemuan sebelum Ramadan, dimulai dari tanggal 31 Maret sampai 11 April. Kita akan mengkaji tentang doa 40 Robbana, yang itu akan menjadi panduan kita sebelum memasuki Ramadan, karena kita tahu tadi bahwasanya Ramadan adalah golden time-nya kita untuk berdoa. Alangkah doa ini menjadi sia-sia ketika doa itu tidak disandarkan dengan hati yang khusyuk. Inilah yang menjadikan kita ingin mengajak kepada seluruh para notaris, Bapak dan Ibu yang masih ada kesempatan, silahkan mendaftar.
pada Syamilah series kita yang ketiga, Letter to Allah, sensasi menyelami doa 40 Rabbana, dan insya Allah akan memakai doa dan insya Allah memakai buku saya sebagai buku pegangan dengan judul yang sama, Letter to Allah ini. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kalau boleh diperkenankan, saya akan sharing satu teaser, 1 menit saja. Semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat. Sekuat karena doa yang nyaring dan dikabulkan di sisi Allah adalah doa yang bermakna. Berikut peraturan kelas Alefta. Ya, bisa kita simak. Yang pertama, Pujilah Allah, cari mukalah Allah, dan mencari mukanya Allah itu dengan menyebutkan namanya, sifatnya yang sempurna. Seorang penulis besar di dalam bidang sejarah menceritakan kisah pertemuan 4 pemuda istimewa. Pemuda pertama bernama Abdullah. Sejatinya khusyuk itu tidak hanya dibutuhkan pada apa yang kita lakukan pada sholat kita dan sujud kita, tetapi sesungguhnya khusyuk itu diperlukan pula di dalam setiap untayan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti Syamilah Series Classroom, sensasi menyelami doa 40 Rabbana di dalam Al-Quran. Semoga kemudian bisa menjadi kebaikan untuk kita semuanya, insya Allah. Dan insya Allah juga saya menyampaikan besok saya bersama dengan Ustaz Zaidul Akbar pun akan mengadakan kajian live tentang masalah penyakit hati dan tazkiyatun nafas, yaitu penyakit dan masalah tazkiyatun nafas. Ini juga relate dengan apa yang baru kita bahas, bahwasanya salah satu persiapan kita itu maintenance hati kita. Makanya kita akan bicara tentang masalah ini pada pada kajian kita besok akan kita live IG. Ya, moga-moga nanti kalau ada yang pengen ikut, moga-moga bisa bermanfaat besok bersama dengan Ustaz Zaidul Akbar. Wassalamualaikum. Walhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali bersama dengan para notaris di Bekasi. Salam berkah, salam kehangatan. Semoga dimulai dari taman ilmu, berakhir pada taman surga. Amin. Ustadz, mohon maaf sekali Ustadz, ada yang terlewat, ini pertanyaannya saya di Japri nih Ustadz, mohon maaf. Apa indikatornya bahwa kita sukses menjalani ibadah di bulan Ramadan Ustadz? Orang yang menjalani kehidupannya setelah Ramadan sebagaimana dia menjalani ibadahnya sebagai di bulan Ramadan, maka itulah orang yang berhasil di bulan Ramadan. Dia bangunnya sebelum subuh, dia selalu tidak pernah tidur kecuali dia tahajud, senantiasa dia membaca Al-Quran, persis kayak pola kehidupan dia di bulan Ramadan. Walaupun dia di bulan Syawal, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, orang yang menjalani pola hidup sebagaimana pola hidupnya di bulan Ramadan, itulah indikator kesuksesan kita di bulan Ramadan. Wassalamualaikum. Kita siap-siap sholat asar, jazakallah khair, barakallah fiik kepada semuanya. Ya, mohon maaf bila ada pertanyaan yang belum atau terlewat saya bacakan karena kita sudah mendekati waktu sholat asar. Terima kasih Ustadz Umar Mita atas tausiah yang disampaikan dan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang kami sampaikan. Semoga Ustadz mendapat pahala jariah atas banyaknya ilmu yang telah Ustadz bagikan pada kami hari ini, dan semoga kami dapat mengamalkan ilmu bermanfaat yang Ustadz sampaikan pada kami. Amin. Ustadz, mohon kepada Ustadz untuk berkenan memimpin kami berdoa. Silakan Ustadz. Bismillah. Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin sammaita bihi nafsaka wa lam tahu ahadan min khalqika ista'sarta fi ilmil ghaib. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, sucikanlah hati kami, bersihkanlah jiwa kami, ya Allah. Karena sesungguhnya kami mengimani tidak ada perkara yang paling Engkau perhatikan dalam kehidupan kami kecuali hati dan jiwa kami. Ya Allah, berilah pertolongan untuk menghadapi segala prasangka dan bisikan setan yang menguasai hati kami dan jiwa kami. Sampai akhirnya kami melakukan dosa disebabkan ketidakmampuan kami untuk menghadapi prasangka dan bisikan setan. Jangan Engkau tinggalkan kami, ya Allah. Perbaikilah segala urusan kehidupan kami dan jangan Engkau tinggalkan kami walaupun sekejap mata. Ya Allah, sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Hantarkanlah Ramadan untuk kami dan jadikanlah Ramadan kami diterima, ya Allah. Sehatkanlah keluarga yang kami cintai untuk mencicipi Ramadan, supaya Ramadan yang memberikan kesempatan kepada kami akan menjadi Ramadan yang memadamkan api neraka.
Jadikanlah kesabaran kami lebih besar daripada kekurangan suami kami dan istri kami. Karena yang kami khawatirkan bukanlah kekurangan dan khilaf, karena kami pun memiliki kekurangan dan pasti melakukan khilaf. Tetapi yang kami khawatirkan adalah ketika kesabaran kami lebih kecil daripada kekurangan yang dimiliki oleh pasangan kami. Jadikanlah kami menjadi hamba-hamba yang terbaik di luar bulan Ramadan dan di bulan Ramadan. Kami mengimani bahwasanya Tuhan yang kami sembah di bulan Ramadan adalah sama dengan Tuhan yang kami sembah di luar bulan Ramadan, yaitu adalah Engkau ya Allah, yang bergantung kami segala urusan kehidupannya. Semoga ketaatan kami bukan hanya di bulan Ramadan, tapi ketaatan kami melewati berbagai macam musim yang tidak pernah kami lewatkan kecuali dengan ketaatan sampai kami menutup mata. Anugerahkan kepada kami husnul khotimah dan wafatkanlah kami dalam kondisi Engkau ridhoi sebagai orang yang Engkau benarkan keimanannya. Jagalah orang tua kami, panjangkanlah umur mereka dalam ketaatan, dan jagalah orang tua kami dari adab kubur dan api neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.